Jajaran DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan mengantar salah seorang kadernya menjadi bakal calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada gelaran Pilkada Kalimantan Selatan 2020 mendatang. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Bumbu ini menyerahkan berkas pencalonan ke DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Veteran Banjarmasin Timur. Jajaran DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan usai menggelar rapat pimpinan daerah Partai Gerindra se-Kalimantan Selatan di markas DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Ahmad Yani Pal 13 Kabupaten Banjar Tengah hari Rabu 18 Maret 2020 langsung mengantar salah seorang kadernya yaitu Difriyadi untuk menyerahkan berkas pencalonan ke DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Veteran Banjarmasin Timur. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanah Bumbu ini diusung dan didaftarkan menjadi bakal calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada gelaran Pilkada Kalimantan Selatan 2020 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan berkas pendaftaran calon wakil gubernur dari Partai Gerindra Bapak Difriyadi Terjat. Semoga ini amanah untuk kita bersama. Amin. Baik, terima kasih. Kami terima lamaran dari Partai Gerindra untuk calon wakil gubernur dari Partai Gerindra. Sohih. Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Ilham Nur, menyatakan melalui penyerahan berkas ini selain menjalin silaturahmi juga ingin mengenang kembali masa-masa emas wayah Pilpres tahun 2019 lalu hingga bisa memenangkan perolehan suara Pilpres di Kalimantan Selatan. Ilham Nur berharap koalisi kedua partai ini kembali terulang dan bisa memenangkan bakal calonnya di Pilkada 2020 nanti. Rekan-rekan relawan yang ada di lapangan juga sering menanyakan kepada kami kapan Gerindra merapat ke Demokrat. Alhamdulillah dengan perjalanan dan dengan komunikasi intensif dengan ketua, alhamdulillah Allah mentakdirkan hari ini kita bertemu dan kami membawa sebuah figur. Orangnya memang santoy aja dong mereka. Tapi gue yakin gagah. Beliau adalah ketua DPC Partai Gerindra Tanah Bumbu. Selain itu, beliau mantan bupati Tanah Bumbu. Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian SE Waitakoni Prima TV memadahkan sebuah kehormatan dan suatu kebanggaan juga apresiasi pencalonan ini. Namun nantinya ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, yaitu tahapan administrasi formal dan hingga sampai tercapainya kesepakatan bersama. Rusian mengakui bila kehadiran Partai Gerindra untuk mendaftarkan bakal calonnya di Pilkada 2020 ini sangatlah dinantikan dikarenakan Partai Demokrat hanya memiliki 3 kursi di parlemen, sedangkan Partai Gerindra memiliki 8 kursi. Pak, tadi nampaknya Partai Gerindra ini memang ditunggu-tunggu Pak kedatangannya. Kenapa Pak? Pertama kita tahu bahwa kursi kami kurang di dalam mengusung. Tentu manakala Gerindra datang dan kita tahu kursi Gerindra lebih besar daripada kursi Partai Demokrat, maka itu kami anggap sebuah kehormatan kami untuk kita bisa berkomunikasi secara intensif dan bisa membentuk sebuah perahu di dalam mengusung calon-calon kita. Untuk gubernurnya sendiri Pak? Mungkin tadi kawan-kawan sudah dengar bahwa kami berharap kalau hari ini Gerindra melamarkan wakilnya, tentu kita juga berharap besok-besok Gerindra juga akan melamarkan gubernurnya dengan seperti tadi yang kita saksikan. Ketua Penjaringan DPD Demokrat Kalimantan Selatan, Aminuddin Aziz, menyatakan penjaringan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bubuhan tokoh-tokoh Banua untuk maju di Pilkada 2020. Menurut Aminuddin Aziz, Partai Demokrat Kalimantan Selatan sebelumnya membuka penjaringan hingga 31 Desember 2019. Karena adanya aturan terbaru, maka penjaringan pun diperpanjang hingga Juni 2020 mendatang. Dari Partai Demokrat dari Oktober, November, Desember memang membuka penjaringan, penutupan kan Desember, tapi pada awal Januari turun Cuklak dan PO dari DPP untuk membuka kembali.
pendaftaran itu sampai akhir menuruti peraturan KPU itu ya. Soalnya kita dari Desember itu kita tutup, memang belum 100% sempurna dari penjaringan itu. Banyak calon-calon yang lain yang berpotensi belum kita jaring, makanya kita ngikuti sesuai lebih tinggi dari DPP atau organisasinya, kita buka kembali, dan itu berlaku bagi DPD dan DPC. Sampai sekarang bisa aja atau calon yang lain untuk mendaftar.